Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi tentang pola distribusi daerah penangkapan ikan, namun dengan metode yang berbeda. Metode yang dipilih adalah klasterisasi daerah penangkapan ikan dengan analisis klaster. Saya memakai dua studi kasus, yaitu yang pertama adalah dengan pengelolaan perikanan Pursing di Malaysia, dan yang kedua adalah dengan pengelolaan perikanan tuna di Selatan Jawa. Analisis klaster sendiri adalah untuk mengkonfirmasi pola distribusi daerah penangkapan ikan yang terbentuk. Jadi, hierarchical clustering with bootstrap p-values. Itu nama metodenya. Pada prinsipnya adalah kita mengelompokkan daerah penangkapan ke dalam klaster-klaster atau ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis spesies dan kelimpahannya. Jadi misal kita punya ada 6 titik daerah penangkapan ikan, jadi A, B, C, D, E, dan F misalnya. Nah, di sini adalah kita berusaha untuk mengelompokkan dua klaster ini, misalnya B dan C, di mana jaraknya adalah yang paling dekat ke dalam klaster yang sama. Jadi daerah penangkapan B dan daerah penangkapan C kita satukan menjadi satu klaster karena memang paling dekat jaraknya itu menjadi klaster BC. Begitu juga dengan D dan E menjadi satu klaster menjadi klaster DE. Kemudian selanjutnya jika DE ini dekat jaraknya dengan F maka menjadi DEF, dekat jaraknya dengan BC menjadi BCDEF, dan yang terakhir misalnya dekat jaraknya dengan A maka menjadi satu klaster tunggal yaitu ABCDEF. Seandainya kita punya kasus yang pertama ini, jadi ada 137 daerah penangkapan ikan dengan masing-masing merupakan habitat dari beberapa spesies ikan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat betapa sangat sulitnya kita untuk bisa mengelompokkan di manakah ikan spesies A itu memiliki habitat. Jadi ini karena apa? Karena perikanan di Indonesia atau perikanan di beberapa negara di Asia Tenggara merupakan perikanan multispesies, di mana satu titik daerah penangkapan merupakan habitat dari beberapa spesies. Nah, tadi sebelumnya saya sudah berikan tentang jarak. Nah, jarak di sini, jadi kalau kita ingin mengelompokkan daerah penangkapan satu dengan yang lain, kita harus lihat apakah jaraknya dekat. Jarak yang dekat di sini disebut dengan, kita bisa pakai yang ini, jadi adalah Euclidean distance atau jarak Euclidean. Nah, dengan rumus semacam ini. Jadi kita bandingkan, kita cari selisihnya, kita cari jaraknya antara titik satu dengan titik yang lain. Untuk teknisnya sendiri adalah seperti ini. Misalkan kita punya 5 daerah penangkapan ikan, sebut saja A, B, C, D, dan E, yang masing-masing merupakan habitat dari 5 spesies ikan. Namun di sini kita hanya punya 2 spesies ikan saja. Jadi spesies A dan B misalnya. Maka bagaimana kita mengetahui jarak di antara keduanya? Nah, di sini kita bisa lihat, misalnya kalau kita plotkan, taruhlah ini X2 adalah Y-nya, X1 adalah X-nya, maka misalnya A itu posisinya di sini. Mengapa di sini? Karena ini 2,4-nya. Jadi di sini ya, 2,4. Jadi dia ada di sini. Karena di sini 2, di sini 4. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui keseluruhan dari A, B, C, D, E ini, jaraknya untuk masing-masing? Prinsipnya adalah kita hitung satu persatu. Jadi pertama, kalau kita ingin mengetahui titik A ini terhadap B, C, D, E, maka kita harus hitung. Yang pertama, kita harus hitung jarak A ke B. Kemudian jarak A ke C, jarak A ke D,
jarak A ke E. Misalkan saja ini jarak A ke B. Maka yang kita lakukan adalah di sini kita punya A dan B. Jadi 2 dikurangi 8, kemudian dikuadratkan ditambah dengan 4 dikurangi 2 dikuadratkan. Dan kita dapat hasilnya adalah 6,325. Begitu seterusnya. Kemudian misal kita ingin mengetahui bagaimana B terhadap, nih ya misalnya B terhadap C, maka yang kita lakukan adalah 8 dikurangi 9 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 2 dikurangi 3 dikuadratkan. Seperti itu. Sehingga begitu seterusnya hingga keseluruhan jarak antar daerah penangkapan ikan diketahui. Pada slide ini kita akan tahu bagaimana antara B dan E yang sebelumnya sudah menjadi satu klaster. Kita ingin hitung, kita ingin mengetahui bagaimana jaraknya dengan A. Jadi B ini terhadap A. Apakah jauh jaraknya? Jadi pada saat kita ingin mengetahui maka caranya adalah seperti ini. Pertama, kita ingin mengetahui B A berapa dulu. Jadi jarak antara B dan A. Jadi di sini itu adalah 6,325 jaraknya. Kita tulis di sini. Kemudian baru setelah itu kita cari jarak E dan A. Jadi jarak E dan A itu adalah ini. Ini ya. Ini A, kemudian ini E, maka ini adalah jaraknya. 7,159. Kita cari nilai minimum di antara keduanya, maka nilai minimumnya adalah 6,325. Seperti itu. Jadi jarak antara BE ini terhadap A adalah 6,325. Selanjutnya kita cari lagi. Nah, di sini kita sudah dapatkan tabel baru, di mana di situ BE adalah satu klaster. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai jarak yang terkecil itu adalah nilai 1,414. Ini adalah jarak antara A dan D di sini. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa A dan D ini harus menjadi satu klaster. Oleh karena itu, jarak antara BE dan AD, jadi antara ini klaster yang pertama dan klaster yang kedua adalah cara mencarinya. Nilai minimum dari BE berapa? Jadi nilai minimum dari BE terhadap A itu adalah 6,325 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita cari nilai BE terhadap D. Kenapa terhadap D? Karena kita ingin tahu BE terhadap AD, maka kita cari dulu BEA-nya berapa, kemudian baru BED-nya berapa. Nah, BED-nya itu adalah 7614 di sini. Maka nilai minimumnya adalah 6,325. Selanjutnya, kita ingin tahu yang terakhir ini. Yang terakhir ini adalah C. C ini lebih dekat ke BE atau lebih dekat ke DA. Begitu. Kita cari satu-satu untuk apakah C ini lebih dekat dengan AD gitu ya. C ini kalau dilihat dari AD maka CA-nya berapa? CA-nya di sini adalah 7,071 seperti ini. Kemudian CD-nya sendiri adalah di sini 8,246 dan bentuk minimumnya adalah 7,01. Jadi cukup jauh. C terhadap AD itu cukup jauh ternyata. Tapi bagaimana dengan terhadap BCE di sini ya? Maka ini bentuk terakhirnya. Bentuk terakhirnya kita bisa lihat di sini bahwa dari tabel ini BE ini lebih dekat terhadap C. Sehingga kita bisa satukan mereka menjadi satu klaster. Nah, kalau kita bentuk menjadi dendrogram, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi, BE ini sudah menjadi satu klaster terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan C di situ. Jadi, dia lebih dekat, C ini lebih dekat dengan BE, sementara A dan D ini adalah klaster terpisah dari BCE, seperti itu.
Nah, itu adalah bagaimana kita melihat suatu dendrogram. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ini adalah bentuk dendrogram dari 137 daerah penangkapan ikan dengan masing-masing merupakan habitat dari beberapa spesies ikan. Jadi di sini adalah mengapa ini bentuk dendrogramnya sangat besar, memang karena daerah penangkapan ikannya juga sangat besar. Nah, apakah klasterisasi ini bisa dipercaya? Nah, ini kita bisa tahunya itu dari sini. Jadi di sini ada nilai yang hijau, ada nilai yang merah. Nah, di sini adalah p-value. Jadi di sini adalah saya menggunakan p-value bentuk dari selang kepercayaan. Jadi kalau kita punya selang kepercayaan itu 100%, maka di sini adalah terpercaya 95%. Artinya adalah kotak-kotak ini sudah bisa kita percaya. Jadi bentuk dari klaster ini bisa kita percaya, seperti itu. Nah, pada saat kita sudah bisa membentuk 7, kalau di sini adalah 7 klaster dan masing-masing itu tidak sama jumlahnya untuk masing-masing klaster, maka akan menjadi seperti ini kalau kita plotkan dalam peta daerah penangkapan ikan. Untuk lebih jelasnya seperti ini misalnya. Nah, ini di sini jadi kita bisa tahu ini untuk masing-masing klaster, tadi ada 7 klaster, maka di sini ada sebaran dari beberapa klaster tersebut. Kemudian dari per klaster ini kita bisa lihat spesies komposisinya. Jadi ini adalah persentase dari hasil tangkapannya untuk setiap klaster. Kita bisa lihat di sini bahwa sangat sulit sekali untuk bisa membuat pola atau menemukan pola dari ikan-ikan yang tersebar pada habitat-habitat ini, seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan di sini pola distribusi tidak mampu terdefinisi. Cuman satu hal yang pasti, kita bisa melokalisasi tunus tonggol di sini. Nah, ini tunus tonggol yang berwarna abu-abu ini. Nah, ini tunus tonggol. Lokasinya adalah pada klaster 6. Nah, klaster 6 itu pada ini yang orange, maka lokasi dari tunus tonggol adalah di sini. Sehingga kita bisa menginformasikan ke nelayan bahwa jika kita memiliki pembatasan terhadap tunus tonggol, penangkapan tunus tonggol, maka kita bisa berikan informasi jangan menangkap pada daerah ini karena daerah ini adalah habitat dari tunus tonggol. Nah, kalau misalnya kita lihat yang kedua, ini kasus kedua, ini adalah ada 45 daerah penangkapan tuna di wilayah pengelolaan perikanan RI 573 dengan masing-masing merupakan habitat dari 11 spesies. Nah, secara umum kalau secara kasar di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada 3 klaster, ada kelompok ya, ada 3 klaster di sini yang terbentuk. Kemudian ada daerah penangkapan ikan yang merupakan habitat atau area migrasi spesifik beberapa spesies. Coba kita lihat warna merah dan hitam. Nah, di sini merah dan hitam hanya ada di sini saja. Jadi merah di sini adalah Tunus alalunga dan di sini untuk hitam sendiri adalah Istiompax indica. Jadi spesies ini adanya di situ. Kita bisa bilang bahwa begitu. Kita bisa menjustifikasi seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan clustering ya, aplikasi analisis cluster, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita temukan 5 cluster sebenarnya. Dengan jumlah daerah penangkapan ikan yang tidak sama tiap cluster. Nilai-nilai yang berwarna merah ini menunjukkan kelompok yang terbentuk dengan p-value tertentu. Nah, ini ya yang warna merah ini, kelompok dengan p-value tertentu. Kemudian nilai yang berwarna hijau ini menunjukkan nilai berdasarkan probabilitas bootstrap. Jadi yang hijau-hijau ini adalah probabilitas bootstrapnya. Kemudian garis merah ini mengindikasikan klaster dengan p-value lebih dari 0,95%. Nah, ini ada kata-kata bootstrap di sini. Jadi kebetulan ini saya gunakan software R
Jadi untuk pengolahan data perikanannya ini saya menggunakan software R. Nah, di sini saya gunakan Bootstrap 1000. Jadi agar lebih yakin. Kenapa kok banyak sekali? Karena semakin kita mengulang atau semakin banyak data yang kita olah, maka akan bertambah keyakinan kita terhadap sesuatu. Nah, sesuatu di sini adalah klaster sendiri. Jadi ini sudah dapat kita validasi bahwa ini bisa dipercaya. Nah, kemudian di sini pada saat kita plotkan petanya, jadi peta klasterisasinya adalah seperti ini, gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata klaster 1 dan klaster 5 ini berdekatan, gitu ya. Klaster 1 dan 5 ini berdekatan, itu ada di sini. Kemudian ada juga klaster 2 dan 3. Nah, ini ya, klaster 2 dan 3 ini juga berdekatan. Sementara klaster 4 di sini, ini lingkarannya agak sedikit bergeser. Jadi klaster 4 di sini tidak memiliki pasangan. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bahwa kombinasi klaster 1 dan 5 yang tadi sudah dikatakan berdekatan, ini memiliki berat kumulatif sebesar 41%, didominasi oleh spesies tuna Tunus obesus. Jadi ini ya, 1 dan 5 itu didominasi oleh Tunus obesus. Sementara klaster 2 dan 3 ini memiliki berat kumulatif sebesar 33%, didominasi oleh Tunus albacares. Tunus albacares ada yang merah ini. Kemudian untuk klaster 4 sendiri, ini memiliki berat kumulatif sebesar 27%. Ini memiliki komposisi yang berimbang. Jadi seluruh spesies tuna ada di situ. Nah, ketiga kelas tersebut dapat dijadikan referensi penentuan pengelolaan perikanan beberapa spesies tuna, termasuk diantaranya pembatasan kapasitas penangkapan pada spesies tuna yang rentan. Jadi misalnya kuota penangkapan telah diberlakukan, misalnya, maka pemerintah ingin mengetahui di mana lokasi dari misalnya spesies Tunus obesus, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mengatakan bahwa spesies Tunus obesus berada pada klaster 5 dan 1. Jadi misalnya klaster 5 dan 1 itu ada pada ini, di sini. Jadi kalau ingin membatasi Tunus obesus, maka jangan lakukan penangkapan di sini dulu, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik materi ini. Sementara saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.